Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita bersama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan. Satu ayat dari Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Oke, terima kasih. Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa membaca ayat firman Tuhan ini, saudara. 1, 2, iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2009 atau 2010 awalnya saudara, ada satu kisah seorang buruh bangunan di Solo bernama Bapak Lanjar, saudara. Dengan bersepeda motor dia membonceng anak dan istrinya dari luar kota. Namun di tengah perjalanan ada mobil di depan mereka ngerem mendadak, saudara. Sehingga terjadilah tabrakan yang keras dan istri dan anaknya terpental. Dan pada saat itu tak disangka ternyata ada mobil dari arah yang berlawanan menabrak istrinya hingga tewas seketika. Saudara, penderitaan Pak Lanjar ini tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah kejadian ini, saudara, sewaktu dia mau mengambil sepeda motornya ke kantor polisi, Pak Lanjar malah ditangkap. Dia dituduh lalai sehingga menyebabkan istrinya meninggal dunia. Rupanya selidik demi selidik, saudara, pemilik mobil yang menabrak istrinya ini adalah orang yang berpengaruh. Sehingga untuk menghindari hukuman, maka Pak Lanjar, orang yang kecil ini, orang cilik ini pun dikorbankan, saudara. Dalam tempo yang singkat, saudara yang kasih Tuhan, hidup Pak Lanjar berubah total, saudara. Dia kehilangan istrinya, dia dipenjara, dan saudara tahu anaknya yang juga ikut di dalam peristiwa kejadian itu, dia sendiri dan dia depresi, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin peristiwa seperti ini tidak pernah dibayangkan oleh Pak Lanjar akan terjadi di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, masa sulit itu tidak pandang bulu siapapun, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit, saudara. Apakah kita tua atau muda, laki-laki atau perempuan, berkeluarga atau tidak, kaya atau miskin, orang berpendidikan atau tidak, dari suku bangsa apapun, dari agama apapun, bahkan saudara yang kasih Tuhan, mereka yang menyebut dirinya punya hubungan yang intim dengan Tuhan maupun yang tidak, saudara yang kasih Tuhan, saya mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya masa sulit. Masa sulit ini, saudara yang kasih Tuhan, sering dianalogikan menjadi satu badai dalam kehidupan manusia, angin ribut di dalam kehidupan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, mari kita melihat firman ini. Firman Tuhan ini tidak memaksudkan bahwa sebagai janji saudara dan saya, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Ini bukan tentang janji mengenai hal itu. Saudara, ini bicara bukan tentang apa yang bisa saudara dan saya akan lakukan. Tapi firman Tuhan ini bicara tentang apa yang bisa Allah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam menghadapi kesulitan badai hidup ini, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa bentuk sikap dan perbuatan yang baik untuk kita bisa memenuhi maksud daripada firman Tuhan ini? Jawabannya adalah hanya 3 huruf, saudara. Doa. D
doa. Saudara dikasih Tuhan, doa dalam menghadapi badai hidup ini, kesulitan ini adalah satu elemen sentral di dalam spiritualitas kita. Hal yang terpenting dan baik untuk saudara dan saya lakukan. Namun yang menjadi pertanyaannya saudara yang kasih Tuhan, doa yang seperti apa yang selama ini kita katakan sama Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, kalaulah bisa saya mau mengatakan, kurang lebih manusia di muka bumi ini, bahkan termasuk orang Kristen, seringkali kita berdoanya seperti apa? Kita berdoa demikian, Tuhan, keluarkan saya dari tantangan ini. Tuhan, keluarkan saya dari masalah ini. Masalah di tempat pekerjaan saya. Tuhan, sembuhkan saya dari sakit ini. Tuhan, keluarkan saya dari kemunduran ekonomi di dalam keluarga saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ingat-ingat doa kita. Bukankah doa yang sedemikian yang selalu kita ucapkan? Benar enggak saudara? Doa yang sedemikian adalah doa yang berfokus kepada diri kita untuk mau keluar dari persoalan ini saudara. Saudara, saya mau mengatakan bahwa doa yang hanya berfokus untuk membawa diri saudara dan saya keluar dari persoalan, itu adalah doa yang akan membawa kita kepada kekecewaan saudara. Mengapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena Tuhan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal saudara dan saya. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan jadwal saudara, sesuai dengan keinginan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan demikian sama kita. Doa bukan tentang meminta Tuhan mengubah keadaan, tapi doa tentang bicara mengubah diri kita agar mampu melewati keadaan dengan kekuatan dan iman. Amin. Mari kita katakan kalimat ini bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Doa bukan tentang meminta Tuhan untuk mengubah keadaan, tapi tentang mengubah diri kita agar mampu melewati keadaan dengan kekuatan dan iman. Iya saudara, doa bukan soal itu saudara, tapi bicara saudara dan saya mengubah diri. Saudara, saya menganalogikan saudara, doa kita itu kadang-kadang seperti kita memesan makanan di restoran. Ketika kita memesan makanan di restoran, kita pasti memesan apa yang kita inginkan, betul? Tapi saudara, tidak selalu itu yang kita dapat. Gak selalu itu yang kita dapat. Itulah mengapa seringkali kita makan, setelah kita menerima pesanan kita, kita merasa kurang asin, kurang manis, kurang pedas, tidak ada yang pas. Saudara, saya mengatakan begini, tapi Tuhan saudara, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, amin. Seperti koki yang handal, dia tahu apa yang engkau dan saya butuhkan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa kita tidak berpikir untuk yang sebaliknya? Bukan berdoa untuk meminta Tuhan keluarkan saya dari badai ini, keluarkan saya dari kesulitan ini. Mari kita berpindah ke hal yang lain. Mengapa kita tidak berpikir berdoa, justru mengundang Tuhan masuk dalam badai hidup kita. Amin. Bukan meminta kita keluar, tetapi doa kita adalah doa meminta Allah, Engkau hadir di dalam persoalan saya. Engkau hadir di dalam pergumulan saya. Engkau hadir di dalam kesulitan saya. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena bicara keajaiban di dalam Tuhan. Keajaiban itu bukan pada saat kita keluar dari masalah, tetapi pada apa yang akan Tuhan lakukan dalam situasi hidup kita. Bukan soal saudara keluar, wow keren, no saudara. Tetapi bicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan di dalam persoalan hidup saudara dan saya.
Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, saya mengatakan kepada kita, daripada kita berdoa, Tuhan keluarkan saya, mengapa kita tidak mulai berdoa seperti ini? Tuhan, masuklah dalam persoalan saya. Tuhan, masuklah dalam kamar rumah sakit ini saat saya sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, masuklah di dalam kesulitan ekonomi saya. Saya sedang mengalami kemunduran keuangan. Tuhan, masuklah dalam persoalan di tempat pekerjaan saya. Karena saya dilingkupi dengan orang-orang yang tidak adil terhadap saya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak saya yang sedang berjuang di dalam mereka menempuh pendidikan mereka. Mengapa saudara kita tidak berdoa sedemikian? Mengundang Tuhan justru masuk ke dalamnya. Masuklah, masuklah. Masuk di dalam kegelisahan yang kita alami. Ketika saudara dan saya justru meminta Tuhan masuk dan bukan membawa kita keluar, disitulah kita akan bisa makin mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita minta Tuhan untuk masuk, disitulah kita bisa akan mengalami yang namanya rasa tenang di dalam Tuhan. Ketika kita meminta Tuhan masuk, kita akan berkata demikian tentang Tuhan. Jangan hanya mengubah keadaan saya Tuhan. Tuhan tolong ubah diri saya. Atas seluruh keadaan yang susah sulit ini, ubah saya. Bentuk saya Tuhan, karakter saya, diri saya. Supaya makin saya belajar terhadap situasi yang sulit ini. Dan ini akan meningkatkan bagaimana imunitas kita di dalam Tuhan makin tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus membebaskan saudara dan saya dari segala sesuatu secara instan, saya mau katakan kepada kita bersama, kita tidak akan pernah mencapai potensi tertinggi dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, jika kita meminta Yesus membebaskan dari segala sesuatu dengan instan saudara, maka saudara dan saya tidak akan pernah mencapai satu potensi tertinggi dalam hidup kita. Seperti grafik yang menunjukkan bagaimana dia akan terus menanjak ke atas. Karena apa saudara? Karena justru segala sesuatu, kesulitan, persoalan hidup yang saudara dan saya alami, itulah yang mengasah kita untuk mencapai potensi tertinggi yang Allah inginkan dalam hidup kita. Percayalah saudara yang kasih Tuhan bahwa Yesus bekerja di dalam kesulitan kita. Yesus bekerja dalam situasi yang tidak nyaman. Dan terkadang Yesus saudara yang kasih Tuhan, Dia belum mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Karena Yesus ingin rintangan yang ada saat ini sedang melawan saudara dan saya. Sedang menghalangi saudara dan saya. Bagi Yesus, Yesus mau berbuat sesuatu yang lebih besar dari rintangan yang sedang menghadang kita. Sehingga akan mengalami yang namanya keajaiban besar dari Tuhan yang menolong kita dari persoalan itu. Saudara, saya mau mengajak kita melihat bahwa Tuhan pernah berkata di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Saudara, mari kita baca ayat firman Tuhan ini saudara. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, firman Tuhan ini sangat menarik saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat ini saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak berkata, aku akan menghindarkanmu dari setiap api, sehingga kamu tidak akan menghadapi banjir, sehingga kamu tidak akan mengalami kelaparan. Tidak saudara, betul?
Tuhan tidak berkata sedemikian, saudara. Justru Tuhan berkata apa? Ingat, tantangan pasti akan datang. Akan ada kesulitan. Akan ada hal-hal yang akan sulit engkau pahami di dalam hidupmu. Tetapi di dalam firman Tuhan ini ada kata kunci yang baik diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Dikatakan apa? Aku akan menyertai engkau. Baik dalam api, dalam banjir, dan bahkan sampai kepada yang namanya kelaparan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu. Saya memberikan satu contoh yang sangat luar biasa dituliskan di dalam Alkitab, menjadi cerita yang luar biasa bagi kita. Saudara yang masih diingat bicara tentang ada 3 orang muda Ibrani yang dimana mereka dipaksa untuk menyembah berhala emas milik seorang raja. Saudara tahu siapa rajanya? Raja Nebukadnezar. Mari kita lihat cerita ini, saudara. Saudara, pada waktu 3 anak muda ini tidak mau menyembah berhala emas milik raja, dia sangat marah. Raja ini sangat marah. Dia lalu mengancam mereka, akan berkata, saya akan melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala. Saudara yang kasih Tuhan, apakah 3 pemuda ini ciut hatinya? Tidak, saudara. Mereka tidak ciut, saudara. Justru mereka mengatakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Dia bilang begini, saudara. Dia gak khawatir, dia tidak takut, saudara kasih Tuhan. Tidak takut dia. Dia tahu bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Itu mereka katakan sama raja. Kami percaya Allah kami akan menyelamatkan kami. Saudara, justru saudara yang kasih Tuhan, ketika 3 pemuda ini ngomong seperti itu sama raja, kira-kira rajanya marah gak, saudara? Marah rajanya. Raja ini menjadi marah sekali, saudara. Setelah dia mendengar itu, dia menyuruh pengawal-pengawal untuk apa, saudara? Untuk menyalakan perapian. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan perapian 7 kali lebih panas. Wah, saudara yang kasih Tuhan, api kompor masak ibu-ibu aja udah panas ya. Begitu ya, 7 kali perapian yang panas, saudara. Tapi menjadi pertanyaan, saudara yang kasih Tuhan, dalam cerita ini, mengapa Allah membiarkan, saya katakan saudara, membiarkan perintah raja untuk membuat api menjadi lebih panas? Mengapa, saudara? Bukankah Tuhan bisa saja menjauhkan mereka dari api? Bisa nggak, saudara? Bisa. Bukankah Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang telah pernah membelah laut merah? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan? Orang yang buta bisa melihat, orang yang timpang, orang yang lumpuh bisa berjalan. Bukankah itu Tuhan kita, saudara? Saya yakin dan percaya tidak menjadi susah bagi Allah untuk mengubah pikiran seorang raja supaya tidak keluar perintah kepada pengawal-pengawalnya untuk membuat perapian, untuk menghanguskan 3 pemuda yang tidak taat kepada raja. Bisa nggak, saudara? Bisa. Sangat dan sangat bisa. Saudara, saya hanya mau mengatakan begini sama kita dari cerita ini. Kadang dalam hidup kita, saudara, Tuhan itu tidak membebaskan kita dari setiap api, dari setiap badai, dari setiap masalah kita. Kadang-kadang Tuhan mau membawa kita melewati api itu. Tapi kalau Tuhan sampai membawa kita melewati api itu, ada kabar baiknya. Apa, saudara? Allah tahu bagaimana caranya membuat kita tahan api. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya harus melewati persoalan itu, melewati kesusahan itu, melewati kesulitan itu, saudara. Yang dimana sebenarnya Allah yang penuh maha kasih, maha murah itu, dia bisa saja membelokkan arah kita kepada hal yang lebih nyaman. Tapi saya mau mengatakan sekali lagi sama kita, kalau sampai Tuhan membawa kita melewati api, badai, banjir, kesusahan, angin ribut itu, kabar baiknya Allah tahu
bagaimana caranya membuat engkau dan saya tahan api, tahan badai, tahan angin ribut, tahan kesusahan, tahan kesulitannya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar 3 para pemuda ini saudara yang kasih Tuhan, itu tidak dapat menentukan takdir hidup mereka. Sama saudara, apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, apapun yang dilakukan oleh dunia ini saudara, itu tidak menentukan takdir saudara dan saya. Kejadian buruk tidak dapat menghentikan rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Penyakit, kesusahan, situasi yang tidak adil di dalam kehidupan kita tidak dapat mengambil keputusan terakhir atas hidup saudara dan saya. Saudara ini kasih Tuhan, kalau Tuhan kita tidak menghentikan setiap situasi yang negatif di dalam pikiran kita ini, Tuhan pasti hendak menggunakan kesusahan itu, kesulitan itu untuk menggerakkan kita menuju kepada tujuan Tuhan. Amin. Allah punya tujuan saudara. Allah tahu apa yang engkau dan saya perlukan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau mengerti tentang kuasa Tuhan, maka kita harus mau menerima apa dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara dan saya, kita tidak akan pernah tahu kuasa Tuhan jika kita tidak pernah dilempar oleh Tuhan ke dalam api. Kita tidak akan pernah tahu kuasa Tuhan kalau Tuhan tidak pernah melemparkan kita ke dalam badai kehidupan ini saudara. Kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu penyembuh jikalau saudara dan saya tidak pernah sakit. Kita tidak akan pernah tahu saudara. Tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu saudara yang kasih Tuhan, bahwa Allah kita ini adalah Allah yang dapat memindahkan gunung yang besar itu, kalau tidak saudara dan saya mengalami yang namanya persoalan hidup, badai hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Musuh mungkin telah menyalakan api yang menyala-nyala. Musuh mungkin telah membangun rintangan yang tinggi untuk hidup saudara dan saya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Allah bukan saja memegang kendali hidup saudara dan saya, tapi Allah juga memegang kendali setiap musuh-musuh kita. Allah, sekali lagi saudara, bukan hanya memegang kendali hidup saudara dan saya, tapi Allah juga memegang kendali setiap alam semesta ini. Ketika badai datang, angin ribut datang, Dia pemegang kendali alam semesta ini saudara. Saudara ini kasih Tuhan, oleh karena itu pada hari ini saya mau mengatakan sama kita bersama, daripada kita mengeluh tentang api, tentang banjir, daripada kita mengeluh tentang badai, angin ribut, daripada kita mengeluh tentang sakit, penyakit, kesusahan, kekurangan, mari saudara, hari ini saya mau ngajak kita bersama. Mengapa kita tidak mulainya dengan mengambil sikap berdoa, mengundang Yesus masuk ke dalam api itu, mengundang Yesus masuk ke dalam badai itu, mengundang Yesus masuk ke dalam angin ribut itu, mengundang Yesus masuk ke dalam banjir itu saudara. Ketika Tuhan bersama dengan kita, saudara dan saya, kita tidak dapat dikalahkan oleh angin ribut. Ketika Tuhan sudah bersama dengan kita, kita akan tidak pernah dihanyutkan oleh angin sakal. Saudara masih ingat cerita Yesus dengan para murid-muridnya. Ketika mereka ada di atas perahu, mereka ketakutan murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus ada di tengah mereka, bagaimana angin yang begitu menggelora itu, sedang mengamuk itu, dapat dihandle oleh Tuhan. Dia dapat menguasainya. Ketika Yesus hadir bersama dengan para muridnya, angin sakal, angin ribut, apapun itu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan murid-muridnya, orang percaya,
kita dibawa dalam ketenangan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ini saudara yang kasih Tuhan yang dikatakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara, saya mau mengatakan ini sama kita. Tanpa ujian yang besar, kita tidak akan pernah memiliki kesaksian yang besar. Tanpa pertempuran yang besar, kita tidak akan pernah melihat kemenangan yang besar. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanpa ujian yang besar, kita tidak akan memiliki kesaksian yang besar. Tanpa pertempuran yang besar, kita tidak akan pernah melihat kemenangan yang besar. Saudara ingin mengalami sebuah kesaksian besar tentang Tuhan, berarti saudara siap menerima ujian apapun yang besar itu. Saudara ingin mau mengalami hidup sebagai orang percaya, mengalami kemenangan. Bagaimana mengalami kemenangan? Maka bersiaplah menghadapi pertempuran yang besar. Ketika Tuhan membawa kita dalam pertempuran itu, di dalam tengah-tengah badai itu, maka saudara dan saya pasti akan mengalami berkat dari Tuhan. Saudara, mari kita melihat kelanjutan cerita daripada 3 orang muda ini. Saudara, 3 orang muda ini selanjutnya dia bilang begini sama raja. Kami tahu Allah kami akan membebaskan kami. Saudara lihat saudara, pernyataan 3 pemuda ini luar biasa. Dia membuat pernyataan iman yang luar biasa. Tapi ternyata saudara, di dalam Daniel pasal 3 ini tidak berhenti sampai di situ kalau kita mengikuti ceritanya saudara. Kemudian 3 pemuda ini lebih besar lagi dan kuat lagi menyatakan iman percayanya. Dia bilang begini saudara, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, maksudnya Allah tidak melakukannya, kami tetap tidak akan sujud menyembah berhala emas yang kau dirikan. Saudara, di tengah-tengah ancaman, 3 pemuda ini justru menyatakan pernyataan iman yang lebih tegas. Kami percaya Allah kami yang kami puja, Dia akan membebaskan kami. Tapi jika Dia tidak membebaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah atau sujud menyembah ilah yang kau bangun di tempatmu itu. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mendengar kalimat bahwa kami hanya menyembah Allah kami, Dia tidak mau menyembah, itu saja sudah membuat musuhnya, raja, menjadi takut, menjadi marah. Tapi ditambah pernyataan iman yang besar, raja menjadi seorang yang gugup saudara. Saudara, pernyataan 3 pemuda ini adalah satu pernyataan yang saudara dan saya bisa hidupi di dalam hidup kita saudara. Ketika kita punya persoalan, kita bisa berkata yang sama seperti para pemuda ini saudara. Dengan berkata apa? Tuhan, ini yang saya percayai. Inilah yang saya harapkan terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya akan tetap mengasihi Tuhan. Saya akan tetap mencintai Tuhan. Saya akan tetap mengikuti ibadah kepada Tuhan. Saya akan tetap baik kepada orang lain. Saudara, bukankah ada begitu banyak anak-anak Tuhan terjebak masuk di dalamnya? Justru ketika apa yang dia inginkan tidak terpenuhi dari Tuhan, justru mereka malah menjauh dari Tuhan. Bisakah kita punya iman yang sama seperti kesaksian 3 orang muda ini? Bahkan ketika Tuhan tidak mengerjakan sesuai keinginan mereka, mereka tetap tidak mau menyembah berhala. Bisakah kita tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani, sekalipun apa yang saudara dan saya inginkan, agenda kita tidak dikerjakan oleh Tuhan sesuai dengan semua yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tahukah kita setelah pernyataan 3 pemuda ini, apa menjadi sikap raja? Saudara, raja makin marah saudara. Apa yang dia katakan di awal, dia ancam 3 pemuda ini, dia laksanakan. Raja memanggil para pengawal, menyuruh penjaganya, ikat tangan mereka.
Ikat semuanya dan lemparkan mereka ke dalam tungku perapian itu. Saudara, di dalam Alkitab ceritakan tungku itu memang sangat panas. Bahkan para penjaga yang mendekati dan yang memasukkan mereka saja itu membuat mereka menjadi mati, saudara. Itu saking panasnya, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, di dalam cerita itu, saudara, setelah mereka dimasukkan, lalu beberapa saat kemudian dikatakan, raja dia datang memeriksa dan dia melihat melewati jendela ke arah tungku perapian itu. Saudara, dalam Daniel pasal 3, 24 sampai 25 dikatakan dia begini. Dalam bahasa yang sederhananya. Bukankah kita melemparkan 3 orang terikat di dalam perapian ini? Tapi mengapa aku melihat ada 4 orang yang dilepaskan dari tali perapian itu? Saudara yang kasih Tuhan, ini yang luar biasanya, saudara. Ini keajaiban yang luar biasanya, saudara. Ini hal yang luar biasa yang Allah kerjakan, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa melihat dari pengalaman 3 orang pemuda ini dan apa yang disaksikan raja dan seluruh pengawal pada waktu itu. Kita belajar begini, saudara. Di dalam hidup kita, Tuhan mungkin tidak menjauhkan kita dari setiap api, dari setiap masalah, dari setiap kesulitan. Tetapi kita jangan khawatir, saudara. Tuhan akan datang ke dalam api bersama dengan kita. Tuhan Yesus akan membantu kita mengatasi apa yang tampaknya mustahil. Yuk kita baca sama-sama kalimat ini, saudara ya. 1, 2, 3. Tuhan mungkin tidak menjauhkan kita dari setiap api. Tetapi jangan khawatir. Tuhan akan datang ke dalam api bersama kita. Tuhan akan membantu kita mengatasi apa yang tampaknya mustahil. Iya, saudara. Yang tampaknya mustahil. Bagaimana tidak mustahil, saudara? Api yang panas itu saja bisa membakar para penjaga pengawal yang ada di luar. Bagaimana dengan orang yang dalam? Tapi 3 pemuda ini, saudara, tidak terbakar sehelai pun. Walaupun di dalam bagian firman dikatakan hanya talinya yang terbakar terlepas. Tetapi seluruh tubuhnya, kulitnya, bahkan selai rambut pun tidak ada yang hangus. Karena Tuhan hadir di sana di perapian itu dengan 3 pemuda ini. Tampaknya mustahil. Tapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka dan kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya bertanya sama kita di akhir ini, saudara. Apakah kita sedang berusaha untuk keluar dari sesuatu yang membawa kita ke dalam kesulitan enggak? Apa yang sedang dan saudara sedang kerjakan hari ini? Kita punya masalah, kita punya kesusahan. Kita punya pergumulan. Apakah kita sedang meminta Tuhan, keluarkan aku dari sini? Apakah itu, saudara? Apakah itu yang sedang kita kerjakan, saudara? Apakah kita sedang berusaha untuk keluar dari sesuatu yang Tuhan mau bawa sebenarnya kita untuk melaluinya? Kalau kita mau keluar, padahal Tuhan mau bawa kita ke sana, itu berarti kita mau melawan proses yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau dibawa oleh Tuhan, berarti kita siap mau diproses oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, ini enggak adil Tuhan, ini tidak adil, aku sudah enggak tahan lagi Tuhan. Bukankah itu teriakan kita, saudara? Di saat sudah sangat menekan, di saat sudah susah sekali, kadang kita bukankah mengungkapnya itu, ini tidak adil Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi Tuhan. Tapi dari bagian ini kita percaya, saudara, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan berubah, saudara. Bahkan termasuk persoalan hidup saudara. Ketika kita percaya Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya, itu semuanya terjadi jika kita mau mengundang Yesus hadir di dalam badai hidup kita, di dalam api, dalam banjir, dalam kelaparan, dalam kesusahan,
dalam sakit penyakit yang kita alami hari ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Yesus akan menyertai kita sampai kapan, saudara? Sampai ke akhir zaman. Itu janji Yesus. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sebagai penutup, saya mau mengatakan sama kita. Saya menganalogikan seperti ini, saudara. Kesulitan itu seperti api, saudara. Api itu bisa ngapain, saudara? Dia bisa membakar kita. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi dia juga bisa menempa kita menjadi baja yang lebih kuat. Yuk kita baca sama-sama, saudara, ya, kalimat itu. 1, 2, 3. Kesulitan seperti api bisa membakar kita atau menempa kita menjadi baja yang lebih kuat. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau terbakar hangus atau mau menjadi baja yang kuat ditempa oleh Tuhan. Amin. Tahun 2024 kita nggak tahu. Mau tahun apapun ini disebut dengan dunia ini, dengan semua kepercayaan yang ada, saudara, kita nggak tahu. Perjalanan bangsa ini ke depan kita nggak tahu. Perjalanan keluarga kita ke depan kita nggak tahu. Anak-anak kita apakah tetap akan bekerja di tempat itu kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu, Tuhan. Kita itu yang akan katakan sama Tuhan. Gak ada yang tahu, saudara. Saudara, saya mau mengatakan kadang kita bisa merasa seperti berada di tungku perapian seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adakah kita sedang merasakan itu? Kita seperti sedang berada dalam tungku itu, panas. Kita sedang berada dalam banjir itu, kita seperti kelelep. Air itu sudah ada di leher kita, hampir mau membenamkan kita. Mari kita ingat, Tuhan selalu bersama dengan kita ketika kita mengundang Dia. Saudara, Paulus pun sudah mengalami itu. Itulah mengapa Filipi 4:13 dia menyaksikan, dia menulis surat itu, saudara yang kasih Tuhan, di dalam penjara kepada umat Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia bisa kuat bukan karena apa yang bisa dia lakukan, tapi karena apa yang bisa Allah lakukan di dalam hidupnya. Karena itu sebagai penutup, saya mau mengatakan ini sama kita. Berdoa bukan meminta cepat keluar dari badai, tapi mengundang Tuhan masuk dalam badai hidup kita. Yuk sama-sama sebagai penutup. 1, 2, 3. Berdoa bukan meminta cepat keluar dari badai, tetapi mengundang Tuhan masuk dalam badai hidup kita. Inilah yang diminta Tuhan bagi kita. Jadi kadangkala cara dan apa doa kita itu yang membawa kita menjadi sulit memahami cara kerja Tuhan. Amin, kita berdoa.